Berhenti. Tuan Muda Zhao sedang melamar Nona Ye di dalam. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Pertama, ini adalah grup Y. Saya bukan orang asing. Kedua, Ye Yunshu adalah istri saya. Kamu siapa? Beraninya kamu menghalangi saya? Memangnya kenapa kalau dia istrimu? Asalkan Tuan Muda Zhao menyukainya. Bahkan jika itu ibumu, kau harus menyerahkannya dengan patuh. Minggir. Marah. Udah dengar kabar Nona Ye? Menikahi pecundang. Bahkan tidak boleh naik ke ranjang. Itu pasti kamu, kan? Begitu Tuan Zhao mendapatkan hatinya, kamu harus segera angkat kaki. Sekali lagi, ku bilang, menyingkir. Badan sekecil ini tidak mengerti bahasa manusia ya. Tuan Muda Zhao ada di dalam. Beraninya kau datang mengacau. Kalau kau merusak suasana Tuan Muda Zhao, hari ini aku akan menghabisimu. The film was translated Yunshu, and di seluruh narrated Yunzhou, by M. hanya Media. aku. Terimalah ini, Yunshu. Ramai sekali. Sayang, siapa orang ini? Sampai memberimu bunga. Terima kasih atas niat baikmu. Istri saya alergi serbuk bunga. Kamu siapa? Apa hakmu bicara di sini? Cepat pergi dari sini. Dia suamiku, Xiao Yang. Otakmu yang cuma 8 tingkat jadi 9 tingkat, lihat saja aku akan menghancurkanmu. Dasar gila, cari mati ya. Kau milikku, anak ini aneh. Cao Xiong, aku merasa sangat akrab denganmu. Kau dan aku sama-sama menyukai istriku. Jadi bisa dibilang kita punya hobi yang sama. Aduh, sakit-sakit, lepaskan tanganku. Bisa tidak? Xiao Yang, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Maaf, lepaskan. Kalau berani ganggu Yunshu lagi, aku tidak akan segan-segan. Besar sekali nyalimu, tahu siapa aku? Berani-beraninya merebut Yunshu dariku. Aku pewaris grup Zhao. Aset keluarga kami mencapai puluhan miliar. Aku suami Ye Yunshu. Saya masuk Universitas Yan pada usia 18 tahun, 21 tahun kuliah di Eropa. Gelar ganda ekonomi dan hukum, gelar master. Saya suami Ye Yunshu. Keluarga Zhao kami punya 50 perusahaan di Yunzhou, bergerak di berbagai bidang. Saya suami Ye Yunshu. Saya memiliki jabatan tinggi dan saya telah mengunjungi berbagai negara di seluruh dunia. Saya adalah suami Ye Yunshu. Selain status sebagai menantu, tidak berguna itu. Apalagi yang kamu punya? Dengar ya, aku pasti akan merebut Yunshu. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menghalanginya. Itu kataku. Aku dengar kalian berdua belum pernah tidur bersama kan? Sudah 3 tahun, bukan Yunshu? Hei. Ternyata dugaanku benar. Kesucian Yunshu adalah milikku. Xiao Yang, katak tetaplah katak. Masih bermimpi ingin menyantap daging angsa. Bermimpilah. Nah, sekarang jadi tahu kan? Kau keparat, tunggu dia pergi. Lihat saja bagaimana aku menghajarmu. Lihat apa? Suami berhutang pada istri itu wajar. Istriku ingin menikmati. Apa urusanmu ikut campur? Bocah, kau hebat. Kita lihat saja nanti. Yunshu, besok kita akan bertemu lagi.
Pak Zhao, Tuan Muda Zhao. Brengsek kau! Kau hancurkan aku! Hancurkan aku! Ah! Sudah puas merabanya? Lepaskan, hidungmu dingin, nanti kamu kedinginan. Yunshu, jika besok Zhou Fangxiong berani datang lagi, aku yang akan menghalanginya. Kau membuatnya dipermalukan hari ini. Besok dia akan gunakan kuasa keluarganya untuk menekan kami. Kita tidak bisa melawannya. Tenang saja sayang, ada masalah kita hadapi, ada tantangan kita lawan. Zhao Fangxiong, jika kau ingin menantang Yunshu, jangan sukar padaku. Katakan saja. Aku memang tidak ingin membuat Yunshu kacau, tapi jangan coba-coba mengusik ketenanganku. ¿Qué broma es esa? Esposa, hemos llegado a Grupo Yanda. The film was translated and narrated Descansa un by poco al M bajar del Media. coche, mira qué sueño tienes. Cállate. En público no puedes llamarme esposa. ¿Cómo vas a negociar con el grupo Yanda si no estudias los documentos? Te hablo a ti. Subiré primero. Esposa, ¿qué te pasa? Todo es tu culpa. Si no me hubieras hecho aceptar este encargo, no habría pasado por tanta humillación. Todos los hombres son despreciables. Wang Jianda. Xia Bailey, en 2 minutos quiero las grabaciones de seguridad de los últimos 30 minutos del Grupo Yanda. Wan sé que eras alguien importante del Templo del Dragón, pero solo eres de la familia Ye. Hermosa, si pasas una noche conmigo, te daré lo que quieras. Señor Wang, vengo con sinceridad a negociar esta colaboración. Le pido que cuide sus palabras. Apa? Kalau tidak mungkin, tanda tangani saja di sini. Kau yang bermarga ya, cari mati ya. Bang Lin, bocah ingusan dari keluarga Ye itu membuatku kesal setengah mati. Bagaimana mungkin orang penting dari Aula Raja Naga itu malah menemuiku? Kamu licik ya? Saudara, kamu mabuk ya? Siapa saya tidak penting. Yang penting, kamu telah menyinggung orang yang salah. Saya beri 2 pilihan. Pertama, bersujud, minta maaf pada Ye Yunshu, dan setujui kerja sama dengan keluarga Ye. Kedua, mati sekarang juga. Saya Wang Jianda adalah orang terpandang di Jinzhou. Jika kalian membunuhku, apakah keluarga Ye akan aman-aman saja? Kamu memang tidak pantas membuatku turun tangan. Aku beri syarat lain. Pertama, tetap bersujud, minta maaf pada Ye Yunshu, dan setujui kerja sama keluarga Ye. Kedua, aku akan buat perusahaan Jianda milikmu bangkrut sekarang juga. Aku beri waktu 1 menit untuk berpikir. Kau ini sedang bermimpi ya? Perusahaanku bernilai puluhan miliar. Kau bilang bangkrut langsung bangkrut, memangnya kau siapa? 1 menit lagi, kalau aku tidak meneleponmu, buat Jianda bangkrut. Waktu dimulai. Dikasih hati malah minta jantung. Sialan, tampar saja. Bocah, aku beri kau 2 pilihan. Pertama, bersujud dan minta maaf. Kedua, aku suruh orang menghabisimu. Aku hitung ya. Masih mau berlagak ya? Sebentar lagi kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk hidup. 5, 3, 2.
Satu, ya, waktunya habis. Nak, bukankah kau bilang ingin membuatku bangkrut? Kau gagal, sekarang giliranku. Orang kaya, apa? Tokoh besar dari Istana Raja Naga akan datang? Habislah, aku bahkan telah menyinggung tokoh besar dari Aula Raja Naga. Kalian di grup Jianda sudah tamat. Situasinya gawat. Semua simpanan perusahaannya dibekukan oleh platform daring. Asuransi mengalami banyak klaim dan sistem tidak bisa membayar. Batas klaim asuransi kerugian hanya tersisa 500 juta. Awang, ada masalah besar. 7 perusahaan mitra menelepon untuk membatalkan kerjasama. Bawang, saham perusahaan anjlok sudah rugi lebih dari 1 miliar. Saham Sanua dibeli orang dengan harga murah. Persentase kepemilikan mereka akan segera melampaui Anda. Kau, semua ini ulahmu, kan? Sudah kubilang aku memberimu waktu 1 menit dan 2 pilihan. Tapi kau sendiri yang tidak becus. Ternyata Anda adalah tokoh besar dari Istana Raja Naga. Tuan, kami akan segera pergi bersujud dan meminta maaf kepada Ye Yunshu. Kalau dari tadi bilang begitu, tidak akan terjadi hal seperti ini. Perhatikan serangan. Wang, urusan ini belum selesai. Sore ini aku ingin melihatmu bersujud meminta maaf kepada Ye Yunshu dan menjalin kerja sama eksklusif dengan keluarga Ye. Jika tidak, aku tidak keberatan membuat keluarga Wang lenyap sepenuhnya. Oh ya, jangan ungkap identitasku, atau keluarga Wang akan tetap lenyap sepenuhnya. Kebiasaan macam apa ini? Nilai pasarnya 70 miliar lebih, rugi 10 miliar lebih. Cedera parah, ya tetap cedera parah. Bawang, lihat saham kita dibeli orang di titik terendah. Pemegang sahamnya bernama Xiaoyang sudah lebih dari 51%. Grup Jianda sudah berpindah tangan. Hei Pak Wang, sayang, kamu mau kemana? Kerjasama dengan grup Jianda gagal. Kamu akan segera diusir dari keluarga Ye. Tenang saja, aku akan pergi bersamamu. Selama beberapa tahun ini, aku sudah menabung beberapa juta. Kalau kita hemat, itu sudah cukup. Sivan. Ayo, cepatlah sedikit. Dengar aku, sayang, dengarkan aku. Apa kerjasamanya tidak berhasil ya? Baru menunggu sebentar, cepat atau lambat, saya pasti akan berhasil menegosiasikannya. Kalau kau bisa mendapatkan kerjasama dengan grup Jianda, aku akan memanggilmu ibu. Aduh, sudah beres-beres barang, mau angkat kaki dari keluarga Ye ya? Baguslah, supaya tidak perlu dilempar keluar nanti. Memalukan, benar-benar memalukan. Aduh, Pak Wang, angin apa yang membawa Anda kemari? Pak Wang, Anda sampai mengejar saya ke rumah. Sudah saya katakan saya tidak akan setuju. Anda membawa kontrak untuk mengancam saya pun percuma. Sudah saya katakan saya tidak akan setuju. Tidak, meskipun kamu berlutut, aku tidak akan setuju. Apa yang kamu lakukan? Nona Ye, tolong beri kami Jianda satu kesempatan untuk bekerja sama. Aduh Pak Wang, sebenarnya ada apa ini? Nona Ye, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Beri saya kesempatan, Nona Ye. Sebutkan saja syarat apapun yang Anda inginkan. Ini, harga saham 1 miliar setahun. Kamu minta 50%. Ini lebih kejam dari syarat sepihak grup Jianda. Pak Wang, kamu mempermainkan saya dengan kontrak palsu. Apa itu menyenangkan? Nona Ye, saya hanya membubuhkan stempel. Ini sungguh nyata. Nona Ye, perkataan Anda bisa dipercaya. Jangan ungkap identitas saya, atau keluarga Wang akan benar-benar musnah. Orang besar di belakangmu itu bisa menghancurkan grup Jianda kami. Orang besar di belakang saya. Tanpa dukungan orang hebat itu, mana berani aku? Kontraknya, tugasku sudah selesai. Anggap saja kau kutendang.
Hei, sudah dengar belum? Suami tidak berguna milik Buye itu masuk kerja di perusahaan kita. Jangan-jangan itu dia orangnya. Wah, 3 tahun jadi menantu, hidupnya cuma bergantung pada Buye. Pria sampai seperti ini, benar-benar luar biasa. Hei, anak baru. Kamu suaminya Buye, ya? Apa menurutmu kau pantas bersanding dengan Buye? Urusan saya dengan Yunshu, jangan ikut campur. Si pecundang ini pantas bersanding dengan Yunshu. Anak muda, karena kau sudah jatuh ke tanganku, lihat bagaimana aku akan menghabisimu. Xiaoyang, aku dengar selama 3 tahun jadi menantu. Pak Direktur Ye bahkan tidak membiarkanmu menyentuh ujung jarinya. Itu benar atau tidak? Bukan urusanmu. Manajer Zhang. Manajer-san. Apakah ini rekan kerja baru kita, Xiaoyang? Selamat datang. Saya Zhang Qiang, manajer bisnis perusahaan ini. Nanti kami semua akan membantumu. Jiao, memang bicaranya begitu. Sebagai pria, bersikaplah lapang dada. Jangan dimasukkan ke hati, ya. Benar, sama sekali tidak jantan. Xiao Hang, biasanya kamu berangkat kerja, naik mobil apa? Dia kan cuma pria simpanan. Mana mungkin mampu beli mobil? Pasti dia datang naik motor listrik. Manajer Zhang bertanya padamu, apa kau bisu? Manajer Zhang, lihat betapa sombongnya dia. Xiaoyang, meskipun hari ini adalah hari pertamamu bekerja, kamu harus segera mulai bekerja. Perusahaan punya tugas penting untukmu, tapi jika kamu tidak bisa menyelesaikannya sesuai aturan perusahaan, gajimu akan dipotong. Boleh cepat sekali jawabnya. Hazashiro. Baik, perusahaan sedang mencari seorang duta merek. Saya harap kamu bisa memberikan rencana yang memuaskan dalam 1 sore ini. Xiaoyang tamatlah. Biaya untuk duta merek yang diberikan perusahaan sangat rendah dan semua artis bagus di industri ini sudah masuk daftar hitam oleh agensi. Lagi pula dia sudah terima tugasnya, nanti dia tinggal tunggu saja gajinya dipotong dan dipermalukan. Xiaoyang, bagaimana? Baiklah, tinggal cari 1 bintang saja. Ken, kamu percaya diri. Ya, kalau begitu, kita sepakat ya. Perusahaan memberimu anggaran 50.000, saya harap sore ini kamu bisa memberi saya jawaban yang memuaskan. 50.000 rupiah, cari artis saja susah, apalagi cari bintang ternama. Sudah, Xiaoyang, kamu boleh mulai bergerak sekarang. Oh ya, dia sepertinya tidak punya mobil, kan? Mobil kantor kita hari ini juga sedang dipakai, ya kan? Maaf sekali ya, hari ini kamu harus agak repot. Kamu harus naik motor listrik untuk mencari artisnya. Tidak perlu, saya cukup menelepon saja. Aduh, gaya sekali. Cukup menelepon saja. Gabriel, dalam setengah jam, tolong carikan seorang aktris. Ya, grup ya. Wah, serius sekali ya. Xiaoyang, Pak Ye mencarimu. Xiaoyang, bisakah kamu tenang sedikit? Kenapa kamu selalu membuat masalah untukku? Sudah cukup, Xiaoyang. Apa kamu belum puas mempermalukanku? Aku melakukan ini untuk membantumu. Kudengar perusahaan butuh duta merek, jadi ku bantu carikan. Ada masalah? Keluargamu meremehkanmu karena tidak punya uang dan kuasa. Orang sekitar pun memandang rendah dirimu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu berusaha. Tapi kamu hanya mementingkan gengsi sampai menyiksa diri sendiri. Cuma panggil artis saja kan? Cukup. Kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga mempermalukanku. Paham? Bagaimana aku mempermalukanmu? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa asal panggil artis begitu saja? Aku paling benci orang yang suka sombong demi gengsi. Kemarin di restoran aku memang sempat kagum padamu, tapi hari ini kamu benar-benar mengecewakanku. Begitukah caramu menilai priamu? Keluar kamu dari sini. Dewi Nasional Zheng Yiren hari ini sedang syuting film di Yinzhang. Siapa aja di lubang kamu selalu risau.
Silakan. Permisi, apakah ini grup Y? Ya, Anda mencari siapa? Saya mencari Xiaoyang. Kau adalah Dewi Zhengyiren. Ya Tuhan, bolehkah aku meminta tanda tanganmu? Bukan, bisakah kau memberikan tanda tanganmu padaku? Tentu saja bisa. Saya boleh minta foto bareng Anda, boleh? Tolong tunggu sebentar, saya akan panggilkan Xiaoyang. Ayo, saya antar Anda ke sana. Bintang besar Zhengyiren datang ke perusahaan kita. Ayo cepat lihat bintang besar Zhengyiren. Bintang besar Zhengyiren datang. Bintang besar datang. Ayo cepat lihat. Bintang besar datang. Bintang besar Zhengyiren datang ke perusahaan kita. Ayo cepat lihat. Bintang besar Zhengyiren. Benar dia, Dewi Nasional yang jago akting, menyanyi dan menari. Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan, tidak mungkin. Enam. Boleh minta foto bareng? Boleh minta tanda tangannya? Xiaoyang. Silakan masuk. Xiaoyang, dia benar-benar mengundang seorang bintang. Yiren menghadap Raja Naga. Tuan, menjadi duta merek Anda adalah sebuah kehormatan bagi saya. Ya. Tuan, Anda bercanda. Mana berani saya menerima uang? Saya hanya ingin mengundang Anda makan malam. Apakah kamu sedang menawarkan? Tidak berani. Mohon ampuni saya, Tuan. Lakukan tugasmu. Jangan berpikiran macam-macam. Keluar. Baik. Zhengyiren dari masa Republik. Ada apa ini? Benda apa ini? Ini Yiren benar-benar cantik sekali. Ayo pergi. Sial sekali nasib anak ini, bisa-bisanya dia menipu bintang besar untuk datang. Jangan-jangan Zhengyiren dan Xiaoyang punya hubungan? Kalau tidak... Diam. Xiaoyang telah mendatangkan bintang untuk perusahaan kita. Beri dia hadiah 500.000. Ada apa dengan Pak Ye? Mengapa dia begitu marah? Jangan-jangan dia cemburu? Diamlah, atau cepat atau lambat kau akan kupecat. Saya ada urusan hari ini. Saya pulang duluan ya. Bu Ye, sebentar lagi jam pulang kantor. Apa perlu lapor ke Pak Gu? Untuk apa bicara padanya? Biarkan dia menemani bintang besar itu. Ye Yunshu, jangan main-main begitu. Hari ini aku tidak naik motor listrik. Zhao, Anda sendiri yang tampil kemarin. Jadi saya tidak akan mengembalikan uangnya. Lagi pula, tagihan makan belasan ribu kemarin juga saya yang bayar. Mana mungkin keuntungan yang sudah diberikan kepada Nona Ye ditarik kembali. Biaya makan akan saya ganti sepenuhnya. Asalkan Anda mau membantu saya sekali lagi, saya akan beri imbalan besar. Direktur Zhao, berselang. Zhao Fangxiong, Ye Xiaobao, mereka sudah dalam perjalanan. Tidak, pasti ada yang tidak beres. Pak Zhao, bantuan apa itu? Selama saya bisa bantu. Tentu saja kamu bisa membantu. Bantu aku mendapatkan Ye Yunshu. Nabi seperti Nancy seharusnya lebih intim lagi. Nanti sampai di kamar, aku ke toilet dulu. Kamu siapkan kamera dan talinya. Jojo!
Kamu mau? Tapi demi kakakmu, aku akan terpaksa melakukannya. Bermain obat, akulah pemeran utamanya. Zhao Qiao, kamu ini lemah syahwat ya? The film was translated and narrated by M Media. Aku datang! Si Zhao Qiao itu murah tidak mungkin. Nyaman sekali. Ini di mana ini? Kenapa balik lagi? Bukannya kamu lagi asyik sama bintang besar itu? Kenapa balik lagi? Sayang, kamu salah paham. Aku tidak kenal dia. Kemari. Kalau tidak kenal, kenapa kamu keluar? Lagi pula, sudah selarut ini baru pulang. Ini. Ada apa dengan bau parfum di tubuhmu? Dan ada apa dengan lehermu itu? Ini lupa saya urus. Jangan salah paham, bukan seperti yang kamu pikirkan. Ye Xiaowang, kau sangat membenciku. Sial, aku benar-benar kesal. Tidak. Aku Kenapa aku ada di rumah? Jangan. Xiaoyang, brengsek! Sayang, ini sup ayamnya. Obat bersihkan lehermu. Sayang, kemarin itu cuma salah paham. Aku bersumpah, aku tidak pernah melakukan hal yang mengkhianatimu. Pernah atau tidak itu tidak penting sekarang. Hari ini hari keluarga, ayah dan ibu akan membahas perceraian kita di acara keluarga. Apa yang kamu pikirkan? Saya hanyalah wanita yang bisa dipermainkan. 3 tahun lalu begitu. 3 tahun kemudian apa yang berubah? Selama kamu tidak mau, tidak ada yang bisa The memisahkan film was kita. translated and narrated by M Media. Nona, saya ingin gaya rambut Paris Girl. Ya, baik, Tuan. Bila Falan adalah aksen Paris yang asli. Kamu ini terkenal lemah syahwat. Kalau tebakanku tidak salah, belakangan ini kamu pasti sering makan daging kambing, kucai, teripang, dan abalon. Kau sungguh mengecewakanku. Jadi begitu caramu menilai suamimu, ya? Keluar kamu dari sini. Sayang, kamu salah paham. Aku tidak kenal dia. Aku lupa mengurusnya. Jangan salah paham. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku memang tidak mau jadi alat yang bisa diperintah, tapi kau benar-benar mengecewakanku.
Tenang saja, hari ini aku tidak akan membuktikan hal buruk padamu. Aku Xiaoyang, bukan orang yang tidak berguna. Aku tidak akan mengecewakanmu. Xiaoyang, kau pecundang bermuka dua yang tidak tahu diri. Keluarga Ye kami benar-benar buta saat merekrutmu dulu. Hari ini, bersiaplah untuk pergi tanpa membawa apapun dan menjadi pengemis. Cukup, Xiaowan. Setelah saya pertimbangkan dengan matang, saya memutuskan Xiaoyang dan Yunshu harus bercerai. Anda tanganin. Bu, Xiaoyang memang dulu banyak melakukan kesalahan, tapi sekarang dia sedang berusaha. Kak, dia itu sampah yang nekat dan bejat. Cepat ceraikan dia. Xiaowan, ada apa denganmu? Xiaoyang, kamu benar-benar pecundang mesum. Cepat pergi dari sini. Pergi. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ya, Xiaowan, apa yang sedang kamu lakukan? Kak, jangan membelanya lagi. Dia itu orang mesum. Kemarin aku hampir dinodai. Kalau saja aku tidak terbangun, aku pasti sudah diperkosa olehnya. Apa? Sungguh keterlaluan sekali. Kamu berani berbuat jahat pada adik iparmu sendiri. Apa kamu masih manusia? Ha? Kamu binatang. Kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Xiaowan, apakah yang kamu katakan itu benar? Aku putri keluarga Ye, mana mungkin bercanda soal hal seperti ini. Ini kancing yang dia jatuhkan di kamarku kemarin. Kalau saja aku tidak mencucinya lebih awal, aku pasti sudah. Bu, aku tidak mau hidup lagi. Xiaoyang, aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Kalau kamu memang laki-laki, tanda tangani surat itu sekarang. Kau sungguh mengecewakanku. Apa maksudnya dia? Langsung pergi begitu saja. Baguslah dia pergi. Orang seperti itu, kalau dibiarkan di keluarga Ye, benar-benar jadi pembawa sial. Kalian semua keparat. Kakek, ayah, Ayah, bukankah ayah sedang berobat di luar negeri? Kenapa tiba-tiba pulang? Kalau aku tidak tiba-tiba pulang, akan jadi seperti apa rumah ini jadinya? Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Saya dengar kalian berdua membuat Yunshu dan Xiaoyang bercerai, ya? Aduh, Xia, masalah kecil ini tidak perlu dipikirkan. Mereka sudah bercerai. Apa? Kenapa kalian bercerai? Kalian ini benar-benar keterlaluan. Apa yang saya katakan kepada kalian sebelum saya pergi? Mereka berdua tidak boleh bercerai. Tidak boleh. Mereka pasangan yang serasi. Serasi. Benar-benar bodoh. Kakek tidak tahu apa yang dia lakukan padaku. Kenapa kakek selalu membela orang luar? Bodoh. Masalahnya belum jelas. Kalian sudah berani mengambil keputusan. Bodoh. Benar-benar bodoh kalian semua. Nanti sampai di kamar, saya mau ke toilet dulu. Kamu bersiaplah untuk menjelaskan padaku. Sialan keluarga jauh itu, kamu sudah dibuat tidak sadar oleh mereka. Xiaoyang yang menyelamatkanmu dan mengantarmu pulang. Kalau tidak, kamu benar-benar sudah dipermainkan oleh mereka. Sekarang, apa lagi yang ingin kalian katakan? Kenapa dia tidak menjelaskan? Anak bodoh, Raja Naga tidak sudi membela diri. Jangan kira aku tidak tahu bagaimana kalian memperlakukan Xiaoyang. Apakah kalian mau mendengarkan penjelasan Xiaoyang? Ayah. Lalu kenapa? Xiaoyang itu pengangguran, pemalas, sama sekali tidak cocok dengan Yunshu. Apa yang kau tahu, Xiao? Ada hal-hal yang tidak bisa saya katakan. Sudahlah, biar saya yang jelaskan pada Xiaoyang. Jangan bahas lagi soal perceraian itu.
Yang Mulia Raja Naga, izinkan saya mewakili keluarga Ye memohon maaf. Semoga Anda tidak keberatan. Tidak perlu sungkan di antara kita. Yang benar akan terbukti. Penyakitmu sudah hampir sembuh, kan? Kalau bukan karena Yang Mulia Raja Naga menggunakan perawatan medis terbaik, tulang tua saya ini pasti sudah tidak tertolong. Oh ya, saya membawa kabar. Ada seseorang yang berniat mencelakai Yunshu. Karena P1. Aduh, Yang Mulia Raja Naga. P1 yang dikembangkan Yunshu memang obat saraf otak, tapi bisa merangsang neuron. Jika sedikit dimodifikasi, itu bisa jadi narkoba baru. Makanya dia dicemburui. Saya mohon Anda, jangan masukkan ke hati perbuatan gadis itu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan Yunshu celaka. Terima kasih, Raja Naga. Hari yang penuh semangat lagi. Ada apa ini? Kenapa komputer saya terkena virus? Kenapa komputerku tiba-tiba mati? Ada apa ya? Kenapa kamu kesini? Ada apa? Ada apa? Kamu masih saja pura-pura bodoh? Kamu sendiri tidak tahu apa yang sudah kamu perbuat. Komputer di perusahaan kita, semuanya terkena virus. Saya baru saja bicara dengan departemen teknis. Penyebabnya adalah seseorang yang membuka situs tidak sehat. Beberapa dokumen penting hilang, membuat perusahaan terancam wan prestasi kapan saja dengan kerugian langsung mencapai 2 miliar. 2 miliar? Apa perusahaan tidak akan bangkrut dan tidak bisa membayar gaji? Saya baru saja mengonfirmasi dengan departemen teknis. Sumber virus ini berasal dari departemen bisnis kita. Tepatnya dari seseorang di departemen bisnis kita. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Yang ini komputernya. Ternyata itu Xiaoyang. Menjijikkan. Beraninya menonton hal seperti ini saat bekerja. Sampah tetaplah sampah. Kenapa Pak Ye bisa punya suami sampah seperti ini? Hal seperti ini terjadi di departemen kita. Tentu saja saya juga punya tanggung jawab. Tidak disangka di departemen kita bisa ada sampah, pecundang, dan bajingan seperti ini. Rekan-rekan dari departemen teknis, kita harus menyelidiki ini dengan tegas dan menyeluruh. Perusahaan tidak akan menuduh orang baik dan tentu saja tidak akan membiarkan orang jahat lolos. Jika hal ini benar dilakukan Xiaoyang, dia tidak hanya harus keluar dari perusahaan, tapi mungkin juga akan terjerat hukum. Bahkan keluargaku akan kembali meminta cerai, yang membuatku kehilangan muka. Pak Ye, lihat, cepat lihat itu. Tak disangka kamu orang seperti ini. Menjijikkan. Saya tidak pernah melihat benda ini. Ada yang menjebak saya. Menjebak orang? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tahu berapa kerugian yang kamu bawa ke perusahaan? 2 miliar. Apa kamu pernah lihat 2 miliar? Sekarang buktinya sudah jelas, masih mau mengelak. Dengar ya, kalau kamu laki-laki, akui saja dengan jujur. Mengusir Xiaoyang tidak hanya dapat uang, nanti mendekati Ye Yunshu juga jadi lebih mudah. Kabarnya mereka belum pernah tidur bersama. Kamu tampak sangat senang. Bocah, sudah mau mati pun masih belum mau bertobat ya. Pak Direktur, dia harus bertanggung jawab secara hukum. Bocah, bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara. Saya akan beritahu yang... Hei Pak Ye, hati-hati dia mau kabur. Belum. Kalau departemen teknis tidak bisa memulihkan datanya, apakah kita benar-benar harus membayar 2 miliar? Perusahaan benar-benar akan bangkrut.
Syaboli, situasinya seperti ini. Minta Guyan untuk membereskannya untukku. Shi Zhangqiang, mari kita lihat bagaimana kau si badut ini akan berakhir. Departemen teknis saja tidak bisa mengatasi masalah ini. Semua ini karena dia, perusahaan jadi terancam bangkrut. Buye, tenang saja. Virus ini bisa saya atasi. Kamu perhatian sekali. Kamu kan bagian bisnis. Masalah teknis tidak perlu dipaksakan. Tenang saja, Buya. Saya pernah mempelajarinya, jadi saya cukup paham soal ini. Ya sudah. Coba saja. Xiao Chao, ambilkan laptop saya. Baik. Buya, lihat ini. Pakai ini saja. Saya mulai membasmi virusnya sekarang. Para teknisi, tolong dicatat ya. Nanti kalau bertemu situasi yang sama, ikuti saja cara saya hari ini. Belajar semalaman, saatnya saya beraksi. Setelah hari ini, saya akan jadi pahlawan besar Grup Y. Apa ini? Di dalamnya ada virus Monkey Burn Incense dan perangkat lunak antivirus. Cukup buka antivirusnya diam-diam, lalu pura-puralah memindai. Ketik saja apapun, virusnya akan hilang dengan sendirinya. Xiaoyang, setelah kau pergi, bersiaplah melihatku mendapatkan gadis itu. Sudah beres. Program antivirus ini saya tulis sendiri. Saat ini, saya sedang membajak virusnya. Jangan panik, virus seperti ini sangat mudah bagi saya. Komputer perusahaan kita akan segera kembali normal. Kok berhenti? Berhenti berarti sudah beres. Xiaoyang, lain kali kurangi nonton film aneh, supaya aku tidak perlu membereskan kekacauanmu. Siapa sebenarnya yang hobi nonton film porno? Kita lihat saja nanti. Hehe, kamu benar-benar keras kepala ya. Kalau bukan kamu, masa aku? Kok bisa begini? Sialan. Kenapa isi cakram ini film dewasa semua? Manajer Jiang, tubuhmu sehat juga ya, 80 GB lebih. Ini benar-benar menjijikkan. Bukan. Kenapa kamu melihatku? Kalian para pria memang sama saja. Sepertinya virus ini tidak bisa diatasi hari ini. Mazda, gunakan saja perangkat lunak antivirus untuk mengekstraknya. Caranya mudah dan gampang dipelajari. Aku akan jebak Xiaoyang, mengusirnya dari perusahaan, lalu jadi pahlawan baginya. Saat itu, Direktur Ye pasti akan jatuh ke pelukan kau. Demi mendekati wanita, kamu niat sekali ya, Mas Zhang. Ya, dia bukan cewek sembarangan. Dapat dia berarti untung besar. Xiaoyang, maafkan aku. Aku salah paham lagi padamu. Tidak apa-apa, sayang. Semuanya sudah terungkap. Manajer Chang, saya mengerti jika Anda menjebak saya. Lagi pula, saya hanya pria yang menumpang hidup. Jika kehilangan pekerjaan, masih ada istri yang menafkahi. Saya juga mengerti Anda ingin jadi pahlawan di depan rekan kerja. Tapi Anda tidak seharusnya mengabaikan kepentingan perusahaan demi ego pribadi, membuat perusahaan rugi 2 miliar. Apa Anda sanggup menggantinya?
Darasen, jangan pernah berani menganggap istriku sebagai milikmu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Selain pemilik toko, tidak ada yang tahu soal ini. Rekaman ini pasti palsu, rekaman ini pasti palsu. Sungguh tak disangka, tak kusangka, manajer Zhang bisa melakukan hal seperti ini. Dia menggunakan cara yang begitu licik dan rendah. Kita semua telah ditipunya. Orang seperti ini harus segera diusir dari perusahaan. Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia. Apakah kamu tidak merasa bersalah atas semua dukungan perusahaan padamu? Sekarang saya umumkan kamu dicopot dari jabatan manajer divisi. Segera bereskan barangmu dan pergi. Semua tinggalkan aku, bocah, aku akan menghabisimu. Kalau tidak bisa jadi orang, lahir saja lagi. Kalau tidak, setiap lihat kamu akan kupukul. Seret dia keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku beritahu engkau, aku akan kembali. Aku pasti akan kembali. Wah, Xiaoyang, kamu hebat sekali. Sialan Xiaoyang, mie instan itu kau ambil. Aku bisa mati kelaparan. Xiaoyang, inikah kau? Xiaoyang, apakah kau di sana? Xiaoyang, inikah kau? Xiaoyang, kamu bicara dong. The film was translated and narrated by M Media. Zhang Chang, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Memangnya, aku mau apa? Aku begitu mencintaimu. Berkorban begitu banyak untukmu, Xiaomu. Di hatimu hanya ada si pecundang Xiaoyang itu. Menurutmu, apa yang ingin kulakukan? Kamu, jangan mendekat. Ye Yunshu, ini semua karena ulahmu. Kau membuatku hancur. Ngomong-ngomong, kau belum pernah tidur dengan si Xiaoyang itu kan? Hari ini, aku akan membuatmu merasakan kenikmatan sejati menjadi seorang wanita. Ayo sini. Apa si Xiaoyang itu pantas untukmu? Lebih baik kau menurut saja padaku. Ye Yunshu, malam ini kamu adalah milikku. Kamu. Ning Yao, ini aku. Aku di sini. Panas sekali. Gawat, gejalanya mulai muncul. Hai, Fongun. Sudah mati ya, Tuan Muda Zheng. Benar-benar tidak berguna. Hal sekecil ini saja tidak becus. Untuk apa aku memeliharamu? The film was translated and narrated by M Media.
Sudah kubilang, kalau kali ini gagal lagi, akan kubuat kau tahu betapa panasnya uangku itu. Tuan Muda Zeng, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Kesempatan? Kesempatan itu hanya untuk orang mati. Kau sudah tidak punya lagi. Bagaimana, Huang? Apakah pukulan Tuan Muda ini hebat? Saya jadi. Lalu tentu saja mencoba menghadapi Ye Yunshu selanjutnya. Ya Yunshu, mari kita beri dia pelajaran yang telah. Xiaoyang, aku merasa sangat panas. Ming Yao, tenanglah. Aku akan segera membantumu mengobatinya. Jangan. Sayang, aku kepanasan. Tolong bukakan bajuku. Ya. Tidak, aku tidak bisa menindas wanita yang sedang keracunan. Sayang, cepat ke sini. Cintai aku. Wah, lucu sekali. The film was translated and narrated by M Media. Anggap saja ini sebagai imbalan untukku. Cepat peluk aku. Apa aku masih bermimpi? Kenapa bisa pulang tadi malam? Ah! Bukan. Apa yang kamu lakukan padaku semalam? Sayang, jangan kaget-kaget begitu pagi begini. Bicaralah pelan-pelan. Xiaoyang, apa engkau melakukan itu denganku semalam? Tolong aku, Xiaoyang. Lakukanlah. Malam ini kamu adalah milikku. Bukan. Akan segera kumat. The film was Sayang, translated tolong and bukakan narrated bajuku. by M Ya, Media. sayang, kemarilah, cintai aku. Ada wanita yang tidak bisa diam, jadi ku bantu ganti bajunya dan mengelap tubuhnya. Tubuhnya bagus juga. Bukan aku. Maksudku, apa kau melakukan itu padaku? Tentu saja aku melakukan hal lain. Aku juga mengobati penyakitmu. Untung aku bertahan. Kalau tidak, aku sudah kamu perkosa. Kamu benar-benar tidak melakukannya? Rasakan saja sendiri, nanti juga tahu. Rasakan sendiri. Masih tidak percaya padaku. Lalu, pakaianku tadi malam. Yunshu, kita sudah lama menikah. Jangan bersikap seperti pasangan muda. Siapa yang sudah menikah lama denganmu, masih pasangan kekasih lagi? Aku peringatkan, rahasiakan hal ini atau aku robek mulutmu. Baik. Kalau begitu kamu keluar, aku mengganti baju. Aduh, kamu keluar. Tubuhmu lumayan juga. Apa benar semalam kita tidak melakukan apa-apa? Jangan-jangan dia tidak bisa?
Yunshu, kamu sedang memikirkan apa? Aduh. Tak ada. Makanannya sudah siap. Nak pinjami ayah 2 juta. 1 juta. 1 juta pun boleh. Ayah, bukankah baru kemarin aku meminjamkan uang padamu? Kenapa pinjam lagi? Aku sudah tidak punya uang. Apa? Keluarga memintamu mengelola grup Y, tapi kau bilang tidak punya uang. Itu uang perusahaan, tidak boleh dipakai. Lagi pula, semua tabunganku sudah kuberikan padamu. Yunshu, tolong ambilkan sedikit uang dari kas perusahaan. Pinjamkan pada ayah, besok akan ayah kembalikan. Ayah, uang perusahaan tidak boleh dipakai. Bagus, aku bersusah payah membesarkanmu. Sekarang kau sudah besar, sudah berani melawan ya. Kau tidak berbakti. Kau pikir kalau kau tidak meminjamkan uang, aku tidak punya cara lain? Kau percaya tidak? Aku akan menjual rumah ini. Ayah, bagaimana ayah bisa bicara begitu? Benar ya, kalau mau pinjam uang, beritahu dulu untuk apa. Di sini, kamu tidak punya hak untuk bicara. Yunshu, tenang saja. Pinjamkan aku 1 juta. Nanti setelah aku menang kembali uang yang kalah, aku akan kembalikan 5 juta padamu. Apa? Ayah berjudi. Dulu nasib saya memang buruk, tapi sekarang sudah berubah. Asalkan kamu meminjamkan uang, saya pasti akan memenangkannya kembali. Sebenarnya berapa banyak uang yang sudah kamu kalahkan? Hasil sama, tabungan seumur hidup, 20 juta. Uang simpanan ibumu juga sudah kau habiskan. Kau harus selamatkan ayah. Bukan, kamu kalah 20 juta. Kenapa tidak bilang dari tadi? Yunshu, kamu jangan sampai bilang ke ibumu ya. Ayah sudah tanya ke peramal. Katanya keberuntunganku sudah berubah. Kalau kamu pinjamkan ayah 1 juta, pasti bisa untung. Ini kesempatan terakhir ayah. Kalau ramalan itu akurat, mereka pasti sudah dipuja-puja sejak lama. Tutup mulutmu, bukan hakmu bicara di sini. 9 dari 10 penjudi itu kalah. Saya sarankan jangan berjudi lagi. Jika berjudi benar-benar bisa membuat kaya, maka tidak akan ada orang yang membuka kasino. Xiaoyang, kau ingin memberiku pelajaran? Ya, berani kau bertaruh denganku? Jika kau menang, aku akan segera membiarkan Yunshu tidur bersamamu. Jika kau kalah Yunshu, kau tidak ada hubungan lagi denganku. Ayah, perhitunganmu benar-benar matang ya? Baik, aku bertaruh denganmu. Jika aku kalah, aku pinjamkan 1 juta. Jika kau kalah, selain harus membantuku, kau juga harus berhenti berjudi. Baik, sepakat. Aku ambil kartunya. Xiaoyang? Tenang saja, keberuntunganku bagus. Aku akan bantu ayahmu berhenti berjudi. Yijie, kita main 21. Siapa yang mendekati 21? Dia yang menang. Tunggu, biar aku yang mengocok kartunya. Anda yang lebih tua, silakan duluan. Baik, biar saya saja. Langsung dapat 10. Aku ambil lagi. Lagi. Sudah kubilang hari ini keberuntunganku sedang bagus. Kalian tidak percaya. Bagaimana? Langsung dapat 20. Domba kecil, bagaimana kau mau bermain denganku lagi? Berikan uangnya. Ayo, berikan uangnya. Semua ini gara-gara kamu. Biar aku yang cari cara untuk 1 juta itu. Jangan buat masalah lagi. Aku belum ambil kartu. Bagaimana kau tahu aku akan kalah? Aduh, domba kecil, kau main kartu tanpa melihat. Menyerahlah. Berikan uangnya, ayo bayar. $21. Kamu curang. Mata mana yang melihatku curang? Kalaupun aku curang tanpa bukti, aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik.
keparat. Beraninya kau bicara begitu padaku? Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku mau bertaruh lagi denganmu. Ayah, kau sudah kalah. Sesuai taruhan, kau tidak boleh berjudi lagi. Yunshu, biarkan aku bertaruh sekali lagi dengannya. Aku tidak rela. Sekali saja, ya? Ayah, kapan aku dan Yunshu akan menikah? Itu semua tergantung padamu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Yunshu, biarkan aku berjudi sekali lagi. Ini yang terakhir. Tidak perlu, berapa kali pun nasibmu hanya satu, kalah. Keduanya 21 poin. Sekarang katakan, apa yang kau pertaruhkan untuk melawanku? Kambing kecil, ajari aku. Aku ini ayahmu. Asal kau mengajariku, malam ini aku akan membiarkan Yunshu tidur bersamamu. Karena kau sudah kalah, tepati janjimu. Mulai sekarang jangan berjudi lagi. Qing Yisei, Yi Tiaolong. Anak muda, berhentilah selagi bisa. Dari 10.000 jadi 5 juta, itu sudah cukup bagimu. Masih lama, kurang 15 juta lagi. Bayar, ayo bayar. Hati-hati, bisa cari uangnya, tapi tak bisa menikmatinya. Tenang saja, aku punya keberuntungan besar. Tuan muda, ada masalah. Xiaoyang datang, dia menang 30 kali berturut-turut, bandar kalah 5 juta. Ya, tadinya aku hanya ingin menghancurkannya, membuat Yerushan kehilangan segalanya. Tak disangka malah memancing ular keluar dari sarangnya. Xiaoyang punya trik seperti ini, menarik juga. Suruh dia masuk. Yingzi, nanti semuanya bergantung padamu. Tenang saja, Saudara Zhao. Serahkan saja padaku. Wah, Saudara Xiao, lama tidak jumpa. Kalau bukan karena ayah mertua, aku tidak tahu Yunzhou punya tempat penarikan uang yang sebagus ini. Saudara Zhao, apakah ginjalmu sudah sehat kembali? Hampir saja aku lupa, Saudara Xiao. Itu orang miskin. Kalau butuh uang, datang saja ke sini. Yingzi, temani Saudara Xiao bermain dengan baik. Tuan Xiao, silakan. Saudara Zhao, kalau aku menang terlalu banyak, apa kau tidak akan memecat Nona Yingzi? Saudara Xiao, siapa yang menang dan siapa yang kalah belum tentu. Nona Yingzi, bagaimana cara mainnya? Sangat mudah, main dadu, tebak besar kecil. Aku yang kocok, kamu yang tebak. Berapapun taruhannya. Kalau kamu benar, kamu menang. Kalau salah, aku yang menang. Adil kan? Adil, sangat adil. Tenang saja, Nona Yingzi. Saya tidak akan menang terlalu banyak. Saya hanya akan menang 20 juta. Sepertinya Nyonya Xiao merasa sudah pasti menang. Di dunia ini memang ada yang bisa mengalahkanku, tapi itu bukan Nona Yingzi. Saudara Xiao, kau terlalu sombong. Kuharap kau tidak pulang sambil menangis. Yingzi, mulailah. Babak pertama, 5 juta. Tangan iblis. Tangan iblis bisa mengganggu pendengaran. Xiaoyang, kulihat bagaimana kau akan menang. Buka. Aku kalah. Mari kita mulai. Taruhannya 10 juta.
Lihat, dia mulai mengeluarkan jurus pamungkasnya. Nyonya Xiao, kau tidak akan menang kali ini. Bagaimana kalau begini? Aku buat kau kalah telak. Biar aku yang menebak angkanya. Baik. Peranas to Xiao Switch presisi diri. Baiklah, saya terima. Baik, Nyonya Xiao, silakan lihat putaran ini. Silakan tebak angkanya. Saudara Xiao, cepat tebak. Jangan-jangan kau tidak bisa menebaknya. Saya tadi sedang memikirkan satu hal. Bagaimana jika dadunya bertumpuk jadi satu? Bagaimana hitungannya? Tentu saja dengan mengambil dadunya, lalu tebak jumlah total dari ketiga dadu itu. 6. Totalnya 18 poin. Kamu yakin? Saya tentu yakin. Saya menang. Nyonya Xiao, bolehkah saya tahu siapa guru Anda? Guru Ao Miao, teknik tangan ajaibmu ternyata biasa saja. Saudara Xiao memang hebat. Baik, Sakuraku, cepat berikan uangnya pada Xiao, lalu antar dia ke ajalnya. Saudara, Ye Yunshu ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, tinggalkan uangnya dan ikutlah denganku. Ayo, Tuan Xiao, mari kita pergi. Xiaoyang. Lepas Injo. Zhao Fangxiong, apa kau tidak tahu kalau perbuatanmu ini melanggar hukum? Melanggar hukum? Yunshu, jika aku katakan aku melakukan ini semua demi mendapatkanmu, apakah kau percaya? Jangan harap, aku tidak akan membiarkan berhasil, meski harus mati. Aduh, tujuanku adalah mendapatkan P1. Kau ini hanyalah hidangan pembuka bagiku saja. P1 hanyalah obat untuk mengobati saraf otak. Benar wanita bodoh. Punya harta karun tapi tidak sadar. Kamu begitu lemah memegang harta ini hanya akan membawa kehancuranmu sendiri. Apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Yunshu, kau telah mengembangkan Peacetune yang mampu menstimulasi saraf otak pasien stroke. Dengan sedikit perubahan itu bisa menjadi narkoba jenis baru. Zhao Fangxiong, lepaskan Yunshu. Aku akan menyerahkan PCU padamu. Kau pikir aku bodoh? Xiaoyang, berlututlah, baru aku lepaskan dia. Xiaoyang, jangan. Kau lihat itu? Dia sama sekali tidak peduli padamu, bukan? Lepaskan Yunshu. Xiaoyang, aku tahu tahu cara licik. Aku tak berani memukulmu. Kesdah simpan hadiah kecil untukmu. Suntikan itu, aku akan segera melepaskan Yunshumu. Jangan. Xiaoyang, jangan lakukan itu. Xiaoyang. Narrated by M Media. Apa yang kau berikan padaku?
Ya hanya suplemen kesehatan biasa, suplemen yang membuat tubuh dan pikiranmu senang. Kalau kau tidak keberatan, aku bisa membiarkan Xiaoyang menonton pertunjukan kita di sini. Keparat. Xiaoyang, kamu tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa, ayo kita pulang. Zhang Baili, datanglah ke Kasino Zhao. Bersihkan sampah di sana. Aku kepanasan. Xiaoyang. Aku merasa sangat tersiksa. Jangan panggil aku saudara. Aku akan segera memberimu penawarnya. Selagi engkau masih bernyawa. Aku ingin buang air. Itu lebih baik. Tidak mungkin. Baguslah, kalau begitu aku mau. Kamu ini masih laki-laki, bukan? Sekarang kubuktikan siapa pria sejati.